ipi gadang silap-silap kale mangsa aneh semak-semak. Setiap malam keluyuran, kamu gak ingat pulang, aku cuma kesepian, setatu makan teh. Oke. Nama lengkapnya Bougainville, tapi manggilnya Genville aja katanya ya. Itu nama asli? Bukan, itu kayak personal brand aja gitu. Kenapa milih Bougainville? Bougainville bunga kalau orang bayangkan ya. Bunga. Karena gini, sebenarnya itu dari nama anak saya. Yang ketiga ini Bougainville Ratu. Dari nama anak ketiga. Waktu saya hamil, pas lagi hamil besar itu, saya kan memang hobi sekali dengan bunga. Di rumah saya itu banyak sekali bunga, bahkan kayak kayu mas itu pun saya taruh di pot. Dijadikan memelihara tumbuhan di rumah banyak gitu. Jadi pas waktu itu ada sekitar lebih dari 10 jenis bunga itu sedang mekar. Jadi itu terinspirasi nyari nama. Saya cari nama Latin dari bunga Bougainville itu, ternyata saya udah tahu sih Bougainville, cuman ketika saya paling ada tambahannya lagi, ternyata Bougainvillea gitu. Bougainvillea nama lengkapnya. Tapi kalau nama aslinya Nicade Kartini. Ya, ini teman-teman Oke Made yang belum kenal. Genville ini 1 bulan terakhir ini banyak berkeliaran banyak lalu lalang di YouTube, terutama dengan lagunya yang berjudul Semok tadi ya, yang ciptaan sendiri. Nah, ini dan ternyata kalau dirunut bukan penyanyi pendatang baru, karena sebelumnya sempat merilis beberapa lagu ya, ada Buaya Caleb, ada Rindu Beli, termasuk salah satu lagu kemarin yang untuk berkenaan dengan pemilihan bupati juga sempat bikin lagu khusus, atau juga ada lagu Galah Suci ya, Galah Suci. Nah, bisa diceritakan nggak asal mula ya? Ya, Kadek Kartini atau Genville itu asli dari mana? Terus kenapa kok bisa menjadi penyanyi Bali? Saya aslinya dari lahir besar itu di kota Nyur Melambai, bukan kota ya, di daerah Nyur Melambai. Ya, julukan daerah Nyur Melambai, Manado, Sulawesi Utara. Nah, sebenarnya untuk jadi seorang penyanyi sih kayaknya ini kayak surprise banget ya, nggak kepikir sebelumnya. Itu berarti gitu. dari Manado udah jadi penyanyi? Belum, kalau karaoke ya. Oh, nyanyi-nyanyi biasa, tapi untuk rekaman biasa. Belum, nggak kepikiran. Cuman di Manado itu kan waktu itu saya memang fannya sebenarnya fan lagunya Beli Yudi Krishna. Oh, di Manado tapi udah gemari lagu pop Bali. Udah. Yudi Krishna mentang-mentang dari negara. Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu beliau itu dari negara. Dari negara gitu. Katanya. Oke. Lagunya itu waktu itu judulnya Tanpa Aji. Betul. Makanya kemarin pas duet dengan beliau, saya bilang ke arranger saya, aransemenin dong untuk nada cewek Tanpa Aji, saya bilang gitu. Jadi duet sama beliau. Jadi asal muasalnya suka nyanyi itu kan memang karena kita di daerah Manado itu daerah Kristen, menyanyi udah biasa dan sering nyanyi gitu. Ya, saya sering ikut perkumpulan-perkumpulan diajak nyanyi, jadi tertarik, enak gitu. Biasanya, dan kebetulan ketertarikannya lagu pop Bali juga gitu. Nah, kebetulan memang dasarnya kan memang suka dengan lagu, ditambah lagi dengar lagu-lagu Bali kan enak gitu. Nggak kepikiran sih bisa nyampe ke Bali. Saya kan nggak tahu kalau berjodoh dengan orang Bali gitu. Awalnya asalnya dari Manado. Ya. Lahir di Manado. Tapi leluhur dari Karangasem. Leluhur Karangasem, lahir di Manado, terus ketemu jodoh orang Bali. Dari pulang kampung. Cuma pulang kampungnya tinggal di Jembrana, mana? Tapi suami dari Gianyar. Wah, ini banyak tempat jadinya, merantaunya ke Jembrana. Tapi ada emang stay-nya di Jembrana gitu. Stay-nya di Jembrana. Jadi boleh dibilang salah satu penyanyi pop Bali dari Jembrana gitu ya sekarang ya. Karena memang KTP kan udah di Jembrana ya. Nah, itu jalannya bisa jadi penyanyi itu kemudian gimana itu, Pak? Latar belakangnya ya yang tadi itu karena memang suka karaoke gitu kan. Kemudian yang kedua saya mulai dari terjun ke ke dunia politik. Ya, nggak apa, oke. Terjunnya di sana. Waktu itu memang saya mulai sebagai seorang politisi. Nah, ketika saya belajar bagaimana sih menjadi seorang politisi, bukan saja bercerita tentang politik tapi juga mengentertaining gitu ya, menghibur gitu ya. Saya juga seorang relawan yang sering kegiatan sosial ya. Ini di videonya banyak ini kegiatan sosial ya. Udah gitu itu ketertarikan saya yang pertama. Jadi muncullah lagu yang pada waktu itu Pejuang Perubahan Jembrana.
Artinya lagu pop Bali, musik sebagai media untuk misalnya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat gitu. Oh, berarti justru nyambung ya, karena hobi dengan musik, terus kemudian berkecimpung di bidang politik, ini menjadi sarana nyambung gitu ya. Jadi balance. Artinya kalau berbicara tentang politik ya maaf ya Pak ya, mungkin orang-orang itu sudah jenuh. Politik itu, dikit-dikit politik gitu kan. Jadi apa sih yang bisa diselipkan dalam kita berbicara tentang politik sehari-harinya gitu kan? Ya ini sebagai seorang penyanyi. Ya penyanyi, itu di situ saya bisa sedikit memberikan sebuah hiburan ketika saya bertemu artinya dengan masyarakat. Itu juga menunjukkan bahwa politik itu nggak harus tegang-tegang banget, harus berpikir nggak, tapi juga bisa lewat seni gitu ya. Benar. Tapi orang lebih mengenal Genfil itu sebagai penyanyi atau politisi sekarang ini, karena kan lihat di YouTube lumayan juga viewernya gitu. Saya juga sebenarnya gini. Kalau berbicara tentang saya dikenal dengan kiprahnya sebagai seorang musisi, penyanyi, ya bisa saja gitu kan. Cuman saya memang seorang relawan. Sebelum saya masuk ke politik, saya memang udah relawan dari Manado pun sudah sebagai ketua aktivis dulu masih masa kuliah. Betul. Kemudian kalau boleh tahu kuliah jurusan apa? Pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa. Tapi malah jadi ke politik ya. Nggak berminat jadi guru? Oh udah, saya udah berapa tahun mengabdi di guru, jadi mengajar. Cuman karena kita di politik kan tidak bisa gitu. Harus fokus jadi juga gitu. Jadi kan kesannya gimana gitu kan, seorang politisi mengajar nggak bisa fokus. Tapi kalau politisi menyanyi masih oke ya. Tidak ada ini. Nggak ada ikatan juga, jarang ada orang kayak gitu kan. Tapi enakan mana, jadi penyanyi apa jadi politisi? Kalau saya memang karena memang sudah mendarah daging sebagai relawan ini ya. Kalau saya berbicara di mana-mana itu saya selalu bilang, walaupun sekarang tahun politik mendekati perhelatan akbar, jangan selalu mengkaitkan saya tentang politik gitu. Tapi saya ini adalah penyanyi juga, pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, seorang relawan yang benar-benar terpanggil hati nurani, bukan karena terpanggil karena saya posisi saya sebagai seorang politikus gitu, enggak. Tapi memang benar-benar terpanggil untuk merakyat gitu. Jadi tapi itu berat nggak? Karena orang kan pasti mengait-ngaitkan juga. Oh, dia dari partai ini, pasti orang begitu jadinya. Padahal niatnya kan sudah pasti itu resiko. Itu resiko Pak. Bukan cuma dari bicara aja, tapi memang mental saya sudah dibantai habis-habisan. Banyak sekali oknum buzzer politik itu bertebaran. Nah, ngomong soal itu, nanti kita simpan dulu. Ada ada pertanyaan yang menarik yang saya mau tanyakan. Kita tuntaskan dulu tentang lagunya ini tadi gitu. Ketika kemudian awalnya jadi relawan, kemudian bergerak di politik, lalu bikin banyak video musik pop Bali dan orang tahu di YouTube, di masyarakat penilaiannya berubah nggak terhadap Genfil? Artinya bahwa orang jadi cenderung lebih cair jadinya, lebih mengenal sebagai seniman sehingga nggak ngerasa berjarak lagi. Mungkin kalau dikenalnya sebagai tokoh partai, barangkali orang kan gitu. Kalau ini karena sebagai penyanyi mungkin akan lebih cair. Iya. Nah itu sisi positif lain yang saya dapatkan. Makanya saya bilang saya ingin menjadi seorang penyanyi bukan ingin artinya semata-mata ingin terkenal sebagai penyanyi, enggak. Di sisi lain saya ingin menarik hati masyarakat gitu loh. Saya berinteraksi dengan masyarakat dengan bukan target mengejar jadi artis gitu ya. Satu, tidak target mengejar jadi artis. Dua, bukan artinya tidak mau ngomongin politik melulu yang buat mereka bosan, tapi di situ ada suatu pencairan suasana. Masyarakat tuh bisa lebih welcome. Oh, dia ternyata dia bisa selain sebagai seorang politisi, dia juga bisa menghibur gitu. Itu sebenarnya bisa semua orang lakukan, cuman kembali kepada niat, mau nggak seperti itu. Jadi biar masyarakat itu mindsetnya itu tidak takut melihat seorang politisi itu. Asal politik pikiran ada rumit gitu kan. Tapi itu kemudian saya pikir tadi rekaman ini dalam waktu yang singkat ya, setahun lebih tuh udah ada berapa lagu dan bahkan itu bisa sempat menciptakan sendiri. Gimana awalnya itu bisa? Benar, di awal tadi dengan lagu Pejuang Perubahan Cemberana itu. Kemudian ada lagu saya satu yang jadi satu malam Pak, bukan satu malam, sekitar 2 malam. Karena maaf ya kita berbicara flashback tadi. Pada waktu itu mungkin namanya saja politik Pak ya. Kita pasti ada yang namanya intervensi. Betul. Gitu.
saya sendiri mengalami gitu. Udahlah kita tak sebutkan siapa yang ini, saya sendiri mengalami. Jadi batin saya tuh berontak, saya harus membalas dengan cara apa gitu kan. Saya harus berontak dengan cara apa. Kemudian saya ingat pesan guru saya, kalau kamu mau mengkritik sesuatu, biar kamu itu tidak kena undang-undang dan lain sebagainya, kamu tuangkan aja dalam bentuk syair gitu. Ketika kamu nanti buatnya dalam bentuk postingan dengan narasi, pasti kamu akan menyerang ranah pribadi. Ya bisa dibawa. Tapi kalau dalam bentuk syair lagu, pastinya kamu tidak akan mencetuskan, tidak menunjuk langsung seseorang dari satu pihak ya. Udah gitu, oke deh, karena saking saking inginnya saya membalas dengan santun gitu kan, biar menghujam gitu. Saya buat dalam bentuk lagu yang judulnya itu Perangi Intimidasi. Sekarang saya buat, besoknya jadi, saya kirim ke aransemen saya si Abel di Payana itu. Si Abel salah satu arranger dari negara yang banyak ini, yang terbaik ya. Tapi di Denpasar ya, sering di Denpasar juga Abel ya? Kurang tahu, yang saya tahu sih stay-nya di Jembrana. Oke, dia banyak menangani, salam untuk Abel, banyak menangani grup band Jembrana yang katanya nih. Abel. Berarti ini lagunya lebih banyak digarap oleh Abel. Memang saya tidak pernah ke arranger lain, pasti ke Abel. Itu artinya sudah terbaik lah menurut saya. Dia selalu ngikut apa yang saya mau, ini diginiin ya Bel ya. Dan akhirnya gitu. Jadi lagu Perangi Intimidasi. Gitu. Saya kasih malam itu, Bel, bisa nggak dalam waktu dekat ini diselesaikan? Pakai kapan enggak gitu? Secepatnya ini aku sudah mau gaungkan ini gitu, Perangi Intimidasi itu. Kalau Genfil diintimidasi pihak lain, sekarang balik Genfil mengintimidasi arranger ya biar cepat jadi. Itu bisa jadinya. Akhirnya bisa, udah gitu langsung saya nggak buat video klip sih, nggak buat video lirik. Cuman gitu aja, langsung saya gaungkan di setiap ada pertemuan gitu. Itu tapi nggak dipasang di YouTube? Dipasang di YouTube tapi di channel yang sebelah, karena HP saya error, saya nggak tahu caranya. Sebenarnya udah banyak sih ininya, apa namanya? Ya karena di kanalnya Genfil sendiri nggak ada Perang Intimidasi itu ya. Nggak ada. Yang baru ini nggak ada, yang di production ini nggak ada. Yang satunya di HP satu ada. HP rusak, hilang email Sandi, nggak tahu, ya udah tak hilangin. Terus respon publik setelah mendengar lagu itu gimana? Ada yang ngerasa kebakaran jenggot? Pasti. Pasti karena dalam setiap saat saya gaungkan, kemanapun saya gaungkan itu, gitu, pasti itu. Jadi intinya saya merasa puas bahwa saya bisa membalas semua itu dengan santun dan artinya lebih bertanggung jawab dengan semua mungkin itu yang dimaksud juga salah satu bentuk berpolitik secara santun ya. Iya, politik santun seperti itu. Lewat lagu dan musik ya. Politik itu sebenarnya gini, kita tidak hanya, walaupun lawan politik, kita tidak hanya menyerang gitu kan, tapi bagaimana kita mengapresiasi. Betul. Ketika ada sesuatu yang perlu diapresiasi, ya harus diakui. Itu gitu. Yang politik idealis seperti itu. Betul. Ya. Kalau ada sesuatu yang perlu diapresiasi, apresiasi. Walaupun dia itu adalah lawan kita, tapi kalau ada sesuatu yang memang perlu dikritik, biarpun teman sendiri, ya kritik gitu. juga. Gitu. Saya gitu prinsipnya gitu. Berarti ide lagu yang dibuat tuh seringkali muncul dadakan gitu ya? Sering, karena ya itu dari keadaan gitu, dari apa yang terjadi. Kalau lagu yang terakhir Semok itu muncul idenya gimana? Kalau itu ya tidak semua karena apa yang terjadi. Yang ini yang pas banget, yang Buaya Caleb itu, karena memang kan saya dengan suami LDR. Ya. Aduh, saya mau tanya sama Gung, kok banyak sekali lagu yang memakai kata buaya, Gung ya? Buaya vegetarian, beli buaya-buaya, ini buaya Caleb. Itu idenya artinya bisa jadi dari kisah teman-teman atau ngeliat fenomena di sekitar. Kalau Buaya Caleb itu memang kisah pribadi sendiri mengalami, jadi saya tuangkan di sana. Kemudian Rindu Beli juga kisah sendiri. Kalau yang si Semok ini ya nggak semua kisah saya sih gitu. Cuman melihat. Tapi memang lebih sukanya bahkan lagu irama apa gitu kan? Itu agak berbeda-beda ya dari Galas Suci berbeda, Rindu Beli berbeda. Pejuang Perubahan juga berbeda, apalagi saya mau agak koplo dikitnya. Tergantung ya, makanya kalau saya buat lagu kan, gitu, kembali ke saya buat lagu, kan saya udah bilang kalau saya buat lagu tuh tidak menggunakan alat musik. Saya muncul ide, ya. Kadang itu muncul di refnya yang pertama, refnya kayak si Semok nih, aku Semok, saya sementara masak di dapur, numis-numis, muncul ide seperti ini, udah tak ambil HP, tak rekamin. Besok-besoknya tambahin lagi itu chorusnya, kemudian nyari intronya seperti apa sih, kemudian nyari verse-nya atau baitnya kayak gimana sih, kayak gitu.
plotnya mundur jadinya ya dari awal. Kalau boleh tahu dulu belajar musik itu dari mana gitu? Saya udah bilang saya tidak secara khusus. Ya, secara khusus enggak. Cuman karena memang ada ketertarikan dari semenjak saya kecil memang suka nyanyi karaoke gitu. Kemudian saya tak terpikirkan kalau saya akan buat lagu. Karena ini dah latar belakang yang saya bilang tadi itu, jadi terpikir saya buat lagu, satu kali ketagihan buat lagi gitu. Kalau di luar yang sudah dirilis itu ada nggak yang masih belum? Masih ada. Ini yang akan saya nanti dikeluarkan dalam khusus spesial, yaitu saya akan buat launching yang di lapangan. Karena ini lagu barat sih liriknya. Tapi lagu berbahasa Inggris. Ya, liriknya barat dengan judul Beautiful Ghost. Itu Beautiful Ghost. Ada ya? Tapi ada. Itu saya angkat dari kepercayaan Hindu tentang Niskala. Betul. Makanya nanti sebelum saya garap klipnya, saya harus ketemu dulu dengan pemuka agama. Karena yang akan kita angkat di sini kan tentang kepercayaan Hindu. Tradisi gitu. Biar nggak salah nanti gitu loh. Saya minta izin ke beliau, minta masukan, baru gitu. Karena di situ memang saya akan libatkan banyak, ada penari kecak, hantunya kan saya gitu kan. Jadi temanya benar-benar beragam ya. Temanya memang Niskala nanti itu. Ya dari semok, kecemburuan, terus politik, sekarang tentang Niskala juga gitu. Pokoknya apa aja yang ide muncul gitu. Ya. Berarti kalau orang nanya sebenarnya Genfil itu penyanyi apa sih? Penyanyi serba bisa gitu jadinya. Yang penting saya menghibur gitu. Tujuannya menghibur. Dan seperti yang dibilang tadi, bukan karena memang targetnya mau jadi artis, bukan gitu ya. Saya nggak kepikiran sama sekali. Biarlah mengalir begitu saja. Mungkin sebagai sebagai salah satu media untuk istilahnya menghilangkan penat di kesibukan sehari-hari dan sebagai relawan mungkin. Iya, itu sih tujuannya. Karena kalau kita dengan musik ya, apalagi musik itu memang benar-benar kita cintai banget gitu kan. Yang kita, artinya bisa ketika kita dalam lelah, capek, itu bisa menetralkan, mencairkan suasana gitu. Sering saya dengan teman-teman yang sepemikiran, sehobi, itu ayo kita ngumpul. Jangan membahas politik, jangan membahas tentang kegiatan di bawah, tapi benar-benar kita habiskan waktu untuk nyanyi. Ya, sekali-sekali yang santai, rileks gitu ya. Artinya kalau orang ketemu Genfil, bayangannya nggak melulu hanya partai gitu ya, tapi sekali-sekali kegiatan sosial nyanyi juga Sering terjun ke lapangan untuk kegiatan sosial saya lihat ya? Kalau saya 80%, 90% di lapangan. Di lapangan gitu. Pergi pagi, pulang malam, makanya sering masuk rumah sakit karena memang kecapean. Pola istirahat buruk gitu, belum bisa memanage untuk istirahat. Ada sesuatu atau apa nggak yang mendorong Genfil akhirnya, artinya boleh dibilang ya istilahnya mengabdikan diri untuk masyarakat, mau melakukan kegiatan sosial seperti yang tadi katakan. Karena memang kita kan di daerah rantau ini, kembali kita saya di Sulawesi. Saya di daerah rantau, di sana kan khusus komplek orang-orang Bali. Betul. Rantau gitu. Jadi orang tua saya ngajarin, almarhum ibu, gimana biar kita bisa hidup itu jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jangan mementingkan diri sendiri, apalagi kita semeton Petru Bali. Jangan hanya untuk semeton Petru Bali, kita di lingkungan kita tinggal, kita harus bisa benar-benar berarti. Hidup kita itu harus benar-benar berarti. Kemudian ada moto dari Nyiur Melambai, dari Sam Rantulangi, itu pahlawan itu. Yang motonya bahasanya kayak ini, Sito Timo Tumotau. Yang artinya hidup itu adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi karakter saya perlahan terbentuk dari sana. Ketika saya pelan-pelan, ketika ada musibah apapun, hati saya terlalu tersentuh, kehidupan di lingkungan saya membuat hati saya tersentuh, akhirnya terbawa sampai sekarang. Itu dilakukan sendiri atau ada bersama teman-teman dalam satu wadah tersendiri untuk relawan itu? Ini kan di luar partai lagi. Kalau sebelumnya saya independen. Nah, ketika saya sudah terjun ke dunia politik gitu, saya mulai ngerangkul teman saya. Saya punya komunitas yang namanya Sniper. Sniper itu artinya Sis Kartini Peduli Rakyat. Nah, gitu. Sniper kalau di karena di media sosial nyebutnya Sis Kartini gitu lebih terkenal. Kalau di lagu Bougainville. Tapi kalau di sosial Sis Kartini gitu ya. Singkatan Sniper. Itu Sis Kartini Peduli Rakyat. Jadi saya rangkul teman-teman, siapa yang mau sevisi dengan saya, sevisi misi dengan saya, misi kemanusiaan,
Karena kita nggak ada duit, yang ada kita akan ngeluarin duit, ngeluarin tenaga, ngorbanin waktu. Atau gitu. Menghubungkan yang masyarakat membutuhkan dengan donatur, begitu jadinya. Itu. Jadi orang berpikir bisnis Kartini kok banyak uangnya, dikira saya banyak uang karena program saya kan bukan cuma program membantu sembako, tapi bedah rumah, bedah WC. Kemudian pendampingan orang sakit. Nah, bedah WC ini yang sudah banyak sekali saya selesaikan di Jembrana. Orang nyangkanya sugih gatio. Ya, dikiranya saya. Padahal sudah selalu dalam narasi selalu sertakan terima kasih donatur. Donatur saya kan ada dari luar negeri, teman-teman yang kapal pesiar, ada yang teman-teman yang di Jepang, di Poland itu banyak. Jadi saya hubungi beliau, saya ambil data, hubungi beliau. Di ACC terbantulah. Dan itu juga nanti artinya dipertanggungjawabkan secara terbuka juga kepada transparan, donatur. Semua transparan. Ngabisin berapa semua saya di media sosial pasti. Ada keluhan nggak dari suami? Ini jadi sibuk ganti di uang gitu misalnya. Suami saya sih kebetulan tidak, karena mungkin beliau juga sudah paham. Kita kan memang tidak bisa sama-sama selalu. Saya pernah sempat ngomong gini, saya ingin membuat stay positif aja. Kalau saya di rumah ntar sering kerauhan gitu. Gelisah mau berbuat sesuatu nggak ada yang dikerjakan gitu. Kalau saya di rumah kan nanti sumpah stres gitu, bisa-bisa ya gitu dah. Depresi nanti istrimu, kasihlah istrimu keluar dengan kegiatan yang positif. Tapi positif dalam tanggung Tapi anak-anak artinya mohon maaf ini kan punya tiga anak. Nah itu perhatian terhadap anak-anak nggak berkurang ya gara-gara kesibukan ini? Astungkara tidak, karena anak-anak ngikut terus. Ngikut, yang satu sih memang stay dengan mbahnya, kadang sering gitu kan, tapi yang Niki ngikut gitu. Yang dua dan ketiga tetap ngikut. Artinya untuk tugas saya sebagai seorang ibu dulu saya utamakan masak, kemudian memperhatikan apa yang kebutuhan anak-anak, setelah itu baru saya ke masyarakat gitu. Berarti ini banyak yang menyeimbangkan ini nggak sulit dia jadi ibu rumah tangga sebagai seorang istri, relawan, politik, penyanyi. Karena sudah terbiasa, cuman yang satu yang belum ini udah pola istirahat, itu yang agak susah saya atur. Berarti perlu manajer. Iya itu dah. Bukan manajer, asisten. Iya. Perlu asisten yang mendamping dan mengingatkan gitu mungkin. Tapi nah kalau ngomong soal politik, gimana ceritanya bisa tertarik ke politik gitu? Apalagi kan ada orang mengatakan ada bareng politik itu nak ya dengan asumsi negatif kan banyak orang aduh berpolitik terlalu begini terlalu begitulah sehingga orang cenderung berpikir oh yang bodong nyimak kayak gitu nah kan banyak begitu. Karena kan politik itu stigmanya sudah kadung melekat yang agak-agak negatif orang bilang kan kotor ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu kan diputuskan oleh hasil politik gitu ya. Nah, ini kembali ke saya sebagai relawan. Ketika saya sebagai relawan saya membantu banyak orang, ternyata saya ketemu dengan orang-orang besar nih, saya ketemu dengan orang pejabat, saya ketemu dengan orang-orang yang punya potensi di Jembrana. Gitu. Saya berpikir, ketika saya sebagai relawan saya bisa membantu cukup sekian, tapi ketika saya rasanya kalau terjun ke dunia politik, mungkin akses saya lebih besar. Ternyata memang benar, setelah saya pelajari, saya searching, saya googling, sebagai politik itu adalah memang jembatan kita untuk bisa lebih besar lagi berbuat gitu loh. Saya potong, kalau nggak salah pernah ada ungkapan dari mana mengatakan jika kamu ingin perubahan, kamu harus terlibat di dalamnya untuk membuat perubahan itu jadi. Nggak bisa berharap aja perubahan, tapi kita nggak mau harus masuk kan gitu ya. Terutama orang-orang pintar yang punya teorinya tinggi, kalau mereka tidak mau terlibat hanya mengeluarkan teori saja kan susah. Kita harus terlibat di dalamnya. Banyak itu yang mendorong jadi masuk gitu. Banyak orang pintar kan apatis Pak. Betul. Tidak mau bergerak. Dia punya teori banyak. Dia menurunkan teorinya, sementara tidak mau bergerak kan percuma. Dan bisanya protes saja. Iya, gitu. Makanya kita harus terlibat di dalamnya, apalagi sebagai anak muda yang punya kekuatan gitu, kekuatan yang artinya ya punya powerful lah untuk bergerak, kenapa tidak gitu. Jadi setelah saya cari, tidak hanya putusan saya memang beberapa nggak secepat itu, saya menimbang-nimbang apakah saya memang harus benar-benar terjun ke dunia politik gitu. Ya mohon maaf, suami kerja di berapa? Suami saya kebetulan di tambang. Di tambang. Sempat minta izin nggak sebelumnya atau tanggapan dia gimana? Memang sih agak susah waktu itu. Kalau politik ya kayak gitu. Nggak percaya ya suami? Saya jelaskan pelan-pelan. Saya bilang politik itu tidak semua. Kecuali kalau mereka yang tujuannya memang ambisi, yang pragmatis, yang akan menghalalkan segala cara gitu.
ada kan politik itu wadahnya, tapi tujuannya kan bisa beda-beda ya. Tujuannya beda-beda. Ada yang namanya idealis dan pragmatis. Kalau kita kan memang benar-benar, kalau saya pribadi ya, benar-benar terjun itu ke dunia politik bukan untuk nantinya saya harus mencari jabatan, ambisi jabatan, tidak. Entah itu jabatan di partai ya Pak ya, ataupun jabatan nanti di parlemen. Betul. Tujuan kita gitu, enggak. Tapi benar-benar saya ingin berkontribusi waktu dan tenaga yang besar, karena dengan berpolitik bukan berarti dengan tidak berpolitik tidak bisa berkontribusi, kan banyak pedagang, banyak yang lain-lain, bahkan penyanyi pun bisa kayak tadi ya. Tapi dengan berpolitik kita lebih besar, lebih banyak, lebih besar, artinya kita karena ada di dalamnya gitu. Hak paten kita untuk bersuara, kemudian itu namanya kalau politisi kan kita punya hak, tapi ketika kita menjadi anggota dewan kita punya hak interpelasi untuk bersuara, mempertanyakan kebijakan, untuk berbuat banyak di bawah, akses ke sana itu lebih besar, nah gitu. Itu menyebabkan salah satu yang terdorong untuk jadi di politiknya. Tapi sadar nggak, artinya udah paham nggak belum, artinya tantangannya cukup berat, artinya bahwa ya, nah mungkin ini salah satunya juga yang ingin saya tanyakan tadi, yang kita skip tadi. Kita nggak usah sebut nama, tapi sempat digosipkan gara-gara politik kan, disempatkan bahkan pemberitaan cukup luas di medsos. Sempat ada affair gitu kan, ada salah satu tokoh, bagian dari liku-liku politik juga ya. Itu bagian dari pembunuhan karakter yang sebenarnya. Politik itu kan memang resikonya begitu. Kalau orang yang mentalnya lemah, kayaknya nggak bisa. Gitu loh. Memang benar-benar harus menyiapkan fisik, selain fisik yang kuat yaitu mental. Mental itu ketika menjadi seorang politik itu harus siap dibantai, harus benar-benar bermental baja gitu bermental baja. Karena itu kita di saat seperti ini, apalagi dilihat oleh lawan politik kita ini. Wah, ini potensial, ini bisa mengancam keberhasilan mereka. Dimainkan gitu. Dibunuh karakternya, dibuatkan cerita yang tidak bagus, dipisuna, difitnah gitu untuk menjatuhkan. Tapi itu kan kembali masyarakat kan sekarang sudah cerdas. Ketika fake account atau oknum buzzer politik dia berlindung di balik akun palsu, masyarakat harus cerdas menilai bahwa itu tidak benar. Orang yang membawa berita itu harus benar-benar gentle, harus orang yang benar-benar responsibel, mampu mempertanggungjawabkan. Kalau tidak, ya udah berita itu tidak benar gitu. Tapi kalau kemarin tanggapan ya pasti keluarga dan teman-teman kaget dong dengan info itu. Terus gimana mengkantarnya? Kalau saya mengkantarnya ya saya bilang, percuma kalau kamu nggak punya bukti, buktinya dulu dikasih lihat gitu. Dia ngambil foto saya disandingkan dengan foto seseorang. Betul. Kan sama dengan Photoshop kan gampang ya. Photoshop kan, siapapun bisa sekarang kan ya. Saya juga bisa kayak gitu gitu kan. Apalagi tinggal pegang HP, ambil Canva juga bisa kan gitu ya. Apa mungkin di tempat lain sama ya, atau di Cemrana saja kayak gitu. Tapi itu artinya sempat nggak membuat berpikir atau ngerasa ini kayak wah no politik gitu. Atau artinya sempat nggak juga mengalami kejadian yang berpikir memutuskan untuk mundur aja atau gimana? Kalau yang tadi kasus gosip dengan salah satu tokoh di Jembrana ya. Itu sudah yang kesekian kalinya. Sebelumnya tuh udah sering saya dibuatkan pemberitaan dengan narasi yang lebih kejam. Pokoknya udah sering dari tahun 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang baru kemarin ya terus. Siskarin terus dibantai mentalnya. Tapi dengan itu saya perlahan jadi kuat gitu loh. Saya nggak harus mundur, kenapa harus takut? Kitanya di jalan yang benar gitu loh. Tadi kalau nggak ada bukti kan gitu ya. Saya tantang, ya udah buktinya mana tak gitu ya. Kemarin aja saya ada kegiatan di salah satu hotel di Aston, udah dibuatin berita, Siskartini gini-gini di hotel berbintang check-in, nah kayak gitu tuh. Saya tertawa aja, ini loh kegiatan saya gitu. Saya udah tunggu kamu, kenapa kamu nggak datang? Balik, serang gitu kan, buat kayak lelucon gitu biar nyaru lah orang. Gitu. Ini karena orang bilang tahun politik ya harus hati-hati juga, pasti akan ada banyak serangan kayak gitu ya. Cuman kembali saya juga sering mengkanternya dengan postingan juga, saya himbau atau edukasi masyarakat. Ketika itu disebarkan oleh akun palsu dengan tidak ada bukti, bukti pun bisa kayak misalnya kalau mereka, oh ini loh kayak tadi kan foto lo berdua, bisa jadi kan foto sedang kita fotonya angle-nya bagus, ditaruh foto kayak nanti sedang pelukan atau apa gitu kan. Ya saya bilang kalau semasi itu adalah akun palsu, udah nggak usah percaya. Pinter-pinter masyarakat juga sekarang. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah.
gitu loh. Balik mungkin ke lagu tadi ya, berpolitik secara santun gitu. Benar, kalau memang tujuan kita adalah terjun ke dunia politik memang benar-benar bukan untuk memuaskan diri sendiri gitu ya, untuk kepentingan pribadi yang wah, kita sebenarnya terlihat gitu loh. Kita mau nggak bekerja untuk masyarakat. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk jabatan, politik praktis ya, apa lain lagi gitu ya. Itu dah ya pembunuhan karakter, nyerang kiri kanan kayak gitu tuh. Tapi itu nggak membuat kapok ya? Enggak, saya justru makanya saya bilang tadi saya semakin dikuatkan. Mental saya perlahan semakin kuat, makin kuat. Oh, mani gan ada buin gitu. Oh, nah, dia ngancam gitu kan di postingan. Nah, hantiang mani buin ada gitu nah. Hantiang tak gituin. Jangan malah dapat ide lagu nanti. Terus saja saya bikinin lagu kan gitu jadinya. Izinin. Yuk, silakan. Tapi kalau dari pengalaman tadi sekian banyak aktivitas yang sudah dilakukan itu. Ada artinya yang mana benar-benar paling dinikmati gitu, atau paling merasa bahwa, atau mungkin semuanya bagi Sis Kartini itu enjoy aja? Ya. Yang paling saya nikmati itu sebagai relawan ya Pak ya. Ketika saya berhasil membawa sedikit perubahan dalam kehidupan semeton, contohnya misalnya saya mengupayakan untuk bedah WC. Untuk sebagai relawan bedah WC itu kayak kemarin baru gol tuh 2 hari yang lalu. Itu 6 bulan lebih saya upayakan. Karena memang itu bukan dari pemerintah. Saya mengupayakan secara swadaya. Bukan dari pemerintah dan juga bukan dari duit sendiri yang tinggal ambil gitu ya. Saya mengupayakan dari swadaya, donatur sampai bisa berdiri terus bedah rumah, bedah apapun itu yang luar biasa. Ketika saya bisa membantu, kemudian saya kan ada program satu lagi pendampingan pasien yang sakit. Banyak saya di bawah, ketika saya ke pelosok-pelosok. Itu di videonya ada misalnya korban yang kakinya patah. Gitu. Mereka memilih tidak melanjutkan pengobatan karena tidak adanya biaya transportasi. Kalau BPJS kan sudah mengcover semua. Betul. BPJS sudah mengcover semua pengobatan, tetapi tidak mengcover untuk transportasi. Biaya lain-lain itu ya benar. Transportasi tidak di-cover oleh BPJS, makanya saya hadir di sana untuk membantu mereka. Akhirnya yang dulunya nggak bisa sembuh, akhirnya sembuh. Nah, itu sebuah kepuasan yang tidak bisa saya ditukar dengan uang. Gitu. Nah, yang ini penutup, istilahnya lebih tepat menyebut Genfil atau Sis Kartini ini penyanyi yang jadi politisi atau politisi yang jadi penyanyi? Gimana ya? Penyanyi yang jadi politisi. Politisi jadi penyanyi. Nah, yang mana? Terserah deh mau sebut yang mana. Biar orang menilai gitu ya. Ya, mengalir aja biar. Ada yang bilang, "Oh, ini," mereka bilang, "Oh, artis Bali nih," gitu. Saya bilang, mungkin karena banget. startnya karena dia baru tahu dari nyanyi, maka dia bilang artis Bali. Jadi oh ini artis Bali. Kalau startnya dia kenalnya dari relawan, kebalik mungkin ya. Artinya terserah gitu orang menilai apa gitu ya. Cuman ya setungkara di Jemberana nama saya sebagai relawan sudah cukup dikenal sih Pak. Bahkan dikenalnya itu sebagai relawan, bukan karena penyanyinya gitu. Nyanyinya itu mengikut aja, mengalir gitu. Artinya sekalian turun sebagai relawan sekaligus menghibur juga nanti kan gitu ya. Makanya saya bilang ke teman-teman kalau ada yang punya hajatan mahal mengundang artis atau apa gitu kan, takut mereka nggak punya. Ya udah hubungi saja saya, nanti saya siap menghibur gitu. Nggak usah mikirin budget gitu. Stok lagu juga sudah lumayan ini ya. Lumayan. Iya. Nah, sebagai penutup mungkin harapan Genfil sendiri terhadap ya ini mau nggak mau ini nyinggung juga soal politik. Ini kan orang jadi berpikir 2024 kayaknya kalau jadiin gumin ya. Nah, mungkin harapan atau mungkin pesan dari Genfil terhadap masyarakat mungkin untuk misalnya memasuki tahun politik ini seperti apa gitu mungkin. Kalau harapan saya, karena kan di bawah ini sudah sering berkicau tentang oknum yang tidak bekerja gitu ya. Ketika saya sudah memilih tapi tidak bekerja gitu. Saya selalu edukasi di bawah. Sebagai masyarakat ya kita dituntut harus cerdas. Ketika kita sudah terbiasa seperti itu, artinya pemilu sekarang, kemudian kecewa selama 5 tahun, ayolah milih kita, lagi, kecewa lagi. Ayolah kita buka mata hati, kita memang rubah mindset. Nah ini satu, stigma money politik. Sis Kartini hadir untuk sebenarnya tidak akan bisa menghapus stigma itu, gitu loh. Tapi saya sendiri, saya mulai dari saya pribadi. Saya mungkin salah satu bacalek termiskin di Jemberana. Ya, salah satu bacalek termiskin bukan di Jemberana, mungkin di Bali. Yang memang ada kan beberapa yang hanya memenuhi kuota saja.
ikut memenuhi kuota gitu kan. Tapi saya yang benar-benar terjun ke dunia politik dan ingin gabung nanti di perhelatan Akbar ini, mungkin salah satu ya, atau satu-satunya, bukan salah satu yang termiskin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya memang tidak punya uang. Saya tidak punya uang untuk berpolitik dengan kos politik yang sangat besar ini. Saya nggak punya uang, gitu loh. Tapi saya punya kemauan dan tekad. Dan idealisme tadi. Iya, saya bisa mendatangkan donatur, saya bisa bekerja sama dengan orang-orang yang punya rezeki di luar sana, sehingga saya bisa membawa 3 program kerja yang pro rakyat kecil ini, gitu loh. Jadi kalau orang berpikir, bah nak sing lah pipis keur nyalon, misalnya gitu kan, apa sih? Milih apa sih? Milih gitu. Jadi rugi mereka. Kalau mereka tidak merubah mindset mereka gitu loh. Mereka benar-benar melihat selama ini mereka karena kan ini sudah jadi rahasia umum, bukan lagi rahasia ini, sudah rahasia umum. Ketika ada oknum, saya tidak menyebutkan siapa ya, tidak menyebutkan biar tidak salah. Oknum yang memang maju ke perhelatan sampai duduk di parlemen yang menggunakan uang, gitu ya, menggunakan uang untuk membeli suara. Ketika sudah terbeli suaranya, ditukar suara mereka dengan uang, otomatis kan tidak akan bekerja. Itu oknum ya, oknum yang tidak bekerja dengan gayanya seperti itu. Jadi masyarakat sekarang masih ada waktu untuk benar-benar menilai calon-calon yang akan nanti didudukkan di 2024, gitu loh. Lihatlah mana calon yang benar-benar bekerja, mana calon yang harus regenerasi lagi, dipertimbangkan lagi untuk dipilih. Jangan sampai kita kecolongan untuk kedua kali. Ya. Gitu loh. Dan yang penting seperti tadi dikatakan berpolitik idealis, bukan politik praktis, dan berpolitik secara santun kan kita. Ya, terima kasih banyak, obrolan ini menarik Genfil. Kalau kita bahas politik dalam Gupok Bali nggak akan ada habisnya. Mungkin nanti ada kesempatan kita datang sekali lagi, kita ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dilancarkan semua kegiatannya dan lagu juga makin banyak yang suka. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.